ini sampah nih masalah dari dulu sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar, bener nggak sih? Iya. Apalagi yang viral itu gubernur bilang, aduh, kamu nyiptain sampah ya udah kamu ngolah sendiri, bener nggak sih? Ini kan harapannya ya, kita juga berharap itu terwujud pastinya. Sama-sama kita support hashtag ya, beli Eka, tuntaskan sampah ya, dan pengelolaannya gitu. Tapi pernah nggak? Sampai lagi ya, padahal itu ngasilin kan. Aku ingin bergerak di bidang yang membuat independen, di mana aku menghasilkan sambil membantu orang lain. Apa salah? Menghasilkan dan membantu orang lain. Lapangan kerja pasti kan? Iya, lapangan kerja, penyerapan sampah, edukasi. Tanpa aku harus membuat program khusus untuk masuk ke sana. Aku dengan menjalani hariku saja, semuanya udah ke cover. Belanja ke pasar, kayaknya ibu-ibu tuh masih ogah untuk belanja memakai tas teng-tengan yang memang bisa dipakai berulang. Iya benar. Masih nyaman mereka pergi ke pasar itu membawa diri, membawa dompet, bawa uang, terus itu di pasar belanja dapat plastik. Dapat plastik. Ya kan? Kan Iya. itu yang terjadi. Kultur itu yang susah sekali dirubah dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga kalau tadi dikatakan apakah bisa mengontrol, mungkin persentasenya sedikit. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Wah, ini baru nih, mantep, bersih, indah, nyaman, asri, ya kan? Enak kan? Enak Makanya banget lah. jangan kecanduan sampah, apalagi sama plastik. Nih, biar seru kita langsung ngobrol ya. Iya. Sama Bli, Gus D, dan Gus Eka. Silakan beli Gus, silakan beli Eka. Hei, terima kasih sudah datang. Bli, BTW, Gus D, terima kasih Ya. datang. Silakan duduk. beli Eka. Dari Sukses banget sudah hadir. Oke, silakan duduk. Ayo. Ini padahal lagi kita sibuk-sibuknya ngobrol-ngobrol loh. dulu. Lagi Iya. sibuk-sibuknya loh ya. Habis itu ya, Bulfest ya. Iya, aneh nih. Kemarin ya, kamu pasti familiar Bener sama banget. karya yang ini. Dan sang penerima penghargaannya ada ngobrol sama kita sekarang. Iya. Itu katanya garapnya juga waktunya cukup singkat. Dan itu menghabiskan berton-ton Sampah. sampah. 1,7 ton tepatnya. 1,7 ton sampah. Itu kalau kita lihat banyaknya, itu sebanyak apa? Seberapa rumah ya? Kalau dihitung dengan pickup mungkin di angka 5-6 pickup. Tapi pickupnya udah naik ke tinggi. Itu sampah plastik tok. Plastik semua. Semua. Awalnya itu untuk mengelolanya ya, maksudnya untuk mengolahnya jadi karya yang semegah itu, Bli dapat inspirasinya dari mana? Bu? Sebenarnya desain memang udah dikasih sih ya. Oh iya. Mereka sudah tim kreatif itu sudah menyiapkan desain. Cuman karena material yang digunakannya itu berbeda Ya. dari plastik itu. Jadi banyak dari desain itu yang aku revisi. Oh gitu. Disesuaikan dengan konsep pengolahan sampah plastik yang aku lakukan. Kenapa nggak sesuai? Iya kan plastik kan nggak kayak kayu kan. Kadang ada melarnya, kadang ada nggak stabil dia Iya, gitu. iya, Iya, benar-benar iya. nggak semua sama ya. Nggak semua sama gitu. Jadi aku sesuaikan ulang. Waduh, plastik yang nggak stabil aja jadi ya. Pakai perasaan kamu tuh yang gonjang-ganjing. Ngolah sampah 1,7 ton ini kan nggak mudah ya. Apalagi dengan Dia udah bilang biasa aja. Padahal kita nih, apalagi orang-orang semua bilang, ini sampah nih masalah. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar, bener nggak sih? Iya. Apalagi yang viral itu gubernur bilang, aduh, kamu nyiptain sampah ya udah kamu ngolah sendiri, bener nggak sih? Jadi menurutnya Eka ini sampah itu tidak masalah, tapi Iya. peluang Oh, untuk benar. membuat menjadi terkenal. Berarti dia punya kan? doa dong. Ah. Aduh, sampah banyak dong. nggak salah ya. banyak dong, gitu ya. Bajunya rumah plastik ya. Asli. Pas beli Eka tadi ngomong itu sih nggak masalah ya. Dulu saya SMP bikin kerajinan satu aja, itu mikirnya berbulan-bulan. Tapi dengan adanya karya itu, ya ini kan karyanya juga rupa dari hasil karya Bli Eka juga salah satu budaya kita
di Bali karena dia topeng. Nah, mungkin apakah ini juga salah satu bentuk counter yang dimana kita di Bali itu punya budaya menghasilkan sampah. Sedangkan beliau mengelola sampah itu menjadi salah satu hasil karya budaya. Best counter nih kayaknya. Iya, Gimana bener menurut ya, pandangan bener ya. Beli Gus? Oke, jadi benar ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin banyak orang atau dominan orang menganggap sampah itu sebagai masalah kan. Iya. Sampai-sampai dibuatkan SE ya, surat Iya, edaran surat gubernur edaran. nomor 5 tahun 9 tahun 2025 gitu kalau salah ya. Jadi pembatasan sampah plastik. Iya. Nah, jadi kan pikiran pemerintah itu sampah ini masalah. Masalah besar sampah ini, tetapi seperti yang saya bilang tadi kan berbeda di dalam pemahamannya Eka tadi. Iya. Jadi Eka melihat sampah itu Peluang. tidak selalu menjadi masalah kok. Iya. Dia bisa kita manfaatkan menjadi peluang, menjadi kita olah menjadi ide-ide kreatif sehingga menghasilkan karya-karya monumental seperti yang ditampilkan di Bulfest kemarin. Nah, tentu hal itu bisa kita jadikan semacam percontohan, semacam, nah anggaplah Beli Eka ini adalah agent ya, agent yang bisa melihat bahwa sampah itu tidak selalu masalah, Menjadi masalah. tetapi bagaimana masyarakat itu bisa mencontoh Beli Eka ini sebagai agent untuk melihat sampah itu sebagai peluang. Dengan cara apa? Ya tentu kreativitas orang tersebut. Karena kan tidak semua punya kemampuan seperti Beli Eka ini. Contohnya kami ya. Malu. Lalu saya sepakat ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi bahwa yardnya kita di Bali pun sebetulnya banyak menghasilkan sampah ya. Jadi mohon maaf, jadi kita harus memang akui itu, kita bisa saksikan bersama bahwa pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan kita itu memang saat ini memang banyak memakai bahan-bahan sintetis. Ya kan, dari apa namanya, dulangnya yang dulu dari kayu sekarang udah dipermak menjadi fiber. Kan gitu kan. Nah, itu apakah boleh? Kalau dari konsep keagamaan kita carikan tidak masalah, karena ajaran keagamaan kita kan mengajarkan bagaimana kita ikhlas menghasilkan sesuatu kan gitu. Nah, cuman sekarang kan kembali kepada pemahaman kita terhadap bagaimana memaknai supaya sampah itu tidak dianggap efektif untuk jangka pendek, tetapi sebetulnya membawa masalah besar ke jangka panjang. Nah, itu yang harus kita pahami bersama sebagai umat Hindu tentunya. Nah ini dia nih, ngobrol kalau kosong begini meja kayak kurang ya. Minum ini kita lagi ada di Lovina Haven ya. Thank you banget udah ngasih kita tempat yang senyaman ini ya. Contoh real tempat yang tanpa sampah tuh begini. Bener-bener. Yes, kita minta minum dulu lah biar sama-sama enak. Asik. Beli Eka apa nih? Kopi ya? Kopi dong. Seger banget. Nggak tidur katanya. Iya, soalnya kemarin di Bulfest 3 hari 3 malam. Iya, nggak tidur ya. Iya betul. Aduh. Tapi makan tetap kan? Makan tetap untuk memastikan semuanya apa namanya terlaksana dengan. Aku perfeksionis orangnya. Thank you ya. Ya, oke, emang harus kayak gitu ya. Silahkan Beli Eka dan juga Beli Gus. Terima kasih. Iya, diminum dulu. Ngopi dulu Pak. Iya. Capek banget kayaknya. Saya Belum ngopi dari pagi ya. Jadi pagi nggak sempat ngopi karena malamnya mikirin tuh kan gimana harus selesai target. Dengar-dengar katanya nggak nyampe sebulan tuh Beli bikinnya Beli. ya 20 hari. 20 hari. 20 hari. 20 hari tapi udah ada konsepnya. Cuman banyak revisi karena menyesuaikan dengan sampah yang diolah sama Beli Eka. Kebetulan juga kemarin itu kita kan memang sudah terbiasa untuk collecting dan mengolah ya. Iya. Jadi stok material itu kebetulan kita udah banyak. Iya. Tinggal pakai stok kita aja. Itu ngomongin sampah plastik itu dapat dari mana aja segitu banyak nih? Dihasilin dari mana aja gitu? Buleleng aja dong. Itu semua di Satu Buleleng atau mungkin beberapa tempat aja. Dari desa di Buleleng? Ya. Banyaknya dapatnya diri? Enggak. Jadi kan kita punya binaan tuh Pak. Ya, binaan bank sampah kita punya. Iya, Kita ada kerjasama dengan Kodim juga. Ya. Jadi Babinsa itu jadi agen bank sampah dia. Nyerap bank sampah dari masyarakat, dari desa, habis itu dikirim ke kita gitu. Jadi mostly sampah yang masuk ke aku ya dari Buleleng aja. 1,7 ton loh ya, dan itu belum mencangkup hampir semua daerah.
Kalau semua daerah ini kan baru topeng ya. Kalau semua daerah jadi robot itu segede Bisa jadi Ultraman. Ultraman sampah. Ciptain Ultraman gitu ya buat ngerubah Buleleng ini bebas sampah gitu. Kira-kira Buleleng bisa bebas sampah nggak sih Bleka? Enggak. Seperti yang diharap-harapkan gubernur kita gitu. Bebas sampah tidak, tapi apa namanya dikontrol iya. Nah, Tapi kalau dari pandangan Beli Eka ataupun Beli Gus gitu, kalau di Buleleng ini kita kira-kira udah nyampe ke situ nggak sih? Bisa ngontrol sampah itu? Saya. Ya boleh Beli Gus. Jadi sebelumnya saya sambung sedikit ya. Heeh. Menarik nih, ketika ada pertanyaan, bisa nggak memenuhi 1,7 ton sampah plastik untuk membuat karya monumentalnya Beli Eka tadi? Saya pikir kalau kita berangkat dari data ya, kebetulan tadi pagi saya sebelum kesini baca sedikit tentang seberapa banyak Bali ini memproduksi sampah per hari ya. Jadi Bali ini per Februari 2025 itu memproduksi sampah 3,5 juta ton per hari. Dan itu 17%-nya adalah sampah plastik. Coba bayangkan, 3,5 juta ton itu 17% adalah sampah plastik, jadi sekitar 590-an ribu ton per hari. Per harinya. itu per hari loh ya. Per hari. Jadi untuk menuhin 1,7 ton Gampang itu banget ya. tidak Nggak masalah sebetulnya. Gampang banget. Wow. Nah, jadi artinya apa? Kalau dikatakan kita bisa mengontrol masyarakat, saya pikir dengan berbasis data itu agak susah. Iya. Ya kan? Karena kultur masyarakat kita sampai saat ini adalah masih menganggap plastik itu adalah barang yang efektif, tidak tergantikan. Ya kan? Iya. Belanja ke pasar, kayaknya ibu-ibu tuh masih ogah untuk belanja memakai tas teng-tengan yang Iya. memang bisa dipakai berulang. Iya benar. Masih nyaman mereka pergi ke pasar itu membawa diri, membawa dompet, membawa uang, terus itu di pasar belanja dapat plastik. Dapat plastik. Ya kan? Bener. Kan Iya. itu yang terjadi. Kultur Betul. itulah yang susah sekali dirubah Iya. dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga kalau tadi dikatakan apakah bisa mengontrol, mungkin persentasenya sedikit. Bisa tapi mungkin sekian. Iya, sekian persen. Persennya. Dan itu pun kalau banyak orang-orang seperti Beli Eka. Nah, Iya, sekarang benar lagi. masalahnya orang yang Iya bisa lagi. mengelola sampah plastik dan mengolah sampah plastik untuk menjadi karya monumental itu kan tidak banyak. Iya Ya benar. mungkin dari Mungkin 1.000 1/5% ya? 1.000 orang mungkin yang lahir, hanya 1 orang yang lahir Satu seperti orang yang seperti Bleka. Eka ini Ya. yang bisa mengolah. Jadi saya pikir untuk bisa mengontrol ke depannya ya kita harus mulai bangun lah, bangun kesadaran dari lingkup terkecil dulu lah. Ya kan, lingkup terkecil. Kalau kita biasanya haus beli aqua, sekarang bawa tumbler lah. Bawa tumbler. Nah, Iya. hal sesederhana itu aja, tidak usah ada dulu membawa gagasan besar bahwa Iya. Bali ini harus bebas sampah plastik. Saya pikir Heeh. terlalu jauh. Iya benar Iya. benar. Terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Seperti yang saya katakan tadi. Perda 9 tahun 2025 itu dibuat oleh Kosta kan sebetulnya untuk memaksa masyarakat. Ah. Ya kan? Terus ada lagi Perda turunannya, apa namanya? SE turunannya yang Iya. membatasi apa namanya? itu? Penjualan Penjualan minuman botol yang berbahan plastik Iya, kan, iya, yang betul. ditampung dari plastik. Itu kan tujuannya maksa masyarakat. Karena masyarakat itu untuk menumbuhkan kesadarannya sepertinya susah banget. Iya, dan mau nggak mau harus diterbitkan itu kan. Iya. Siapa tahu dipaksa, terpaksa, terbiasa Iya, kan. betul. Goalsnya ke Arahnya sana. ke situ. Gitu mungkin. Jadi Oh. nggak susah untuk Beli Eka ini nyari 1,7 ton itu. Nggak Anda susah beli ya. bisa kaki bunsin ya begini ya. 1,7 ton Nambah berapa banyak. hari dicari? Aku per hari serapanku 2,5 ton. Per hari 2,5 ton ya. Berarti nggak masalah banget kemarin gini ya dimintain sampah segitu ya? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali berarti hanya. Ya makanya baru bentuknya topeng kan. Itu kalau semua sampah tuh jadi Ultraman udah. Dari inilah dia karya seni kita gitu. Diar itu sekecil itu. Dan kecanduan sampah ini memang rada susah ya. Mungkin fenomena sekarang lebih mending beli yang kemasan gitu daripada Karena beli. nggak perlu nyuci lagi, tinggal Perlu buang. nyuci lagi. Ya nggak sih? Efektif ya? Nggak repot-repot Nah lagi. iya, cuman kan beli sabun kecanduannya cuci. beda tuh. Kalau mungkin yang mereka kecanduan obat keras, efeknya dia doang yang kena. Sedangkan kalau kita kecanduan sama plastik, yang kena alam. Bukan diri sendiri, lingkungan semua gitu ya, Betul, kena betul. imbasnya gitu ya. Iya, dalam ranah pariwisata juga kan mungkin kadang ada yang masih ego gitu. Yang penting ruang lingkup pariwisatanya bersih, di sekitarnya
ya udah kita serahin aja kepada bank sampah gitu. Kalau menurut pandangan Blikus gimana, Blikus? Serahin ke bank sampah aja. Ya kalau ada banyak bank sampah. Mewakili. Ini setelah dalam hati besok saya nggak mau datang lagi ke sini. Jangan diserahin ke bank sampah semua lah. Tanggung jawab kita bersama ya. Bersama masalah sampah. Bener ya yang dikatakan tadi itu bahwa kalau kita bicara masalah sampah itu tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang dijadikan contoh tadi pakai obat keras efeknya kena diri sendiri. Iya. Tetapi kalau sampah itu ya memang dampaknya lah dampak ekologi kan. Benar. Ekologi, kalau kita bicara ekologi itu kan tidak hanya bicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan alam kan. Karena kalau kita cari dalam kerangka konseptual ekologi kan oiko ya kata dasarnya, rumah atau tempat tinggal. Sedangkan logos itu ilmu kan. Jadi kalau kita tarik pengertian dari konsep itu, ekologi itu kan rumah untuk semua makhluk ya. Jadi bukan hanya lingkungan, udara, tanah. Kan gitu kalau kita bicara ekologi itu tidak sempit pada lingkungan, tidak sempit kepada udara saja, tidak sempit pada tanah aja, tapi lebih cenderung kita bicaranya secara kosmos, alam semesta kalau kita bicara ekologi itu. Nah, makanya sampah ini kan salah satu problem besar ya ketika kita bicara keberlangsungan ekologi. Karena ya semua orang tahulah bahwa sampah itu bisa habis melalui proses alamiah, dia hancur melalui proses alamiah itu kan butuh waktu ratusan tahun. Sedangkan produksi sampah kita seharinya tadi 500 sekian ribu ton per hari. Kalau dirayain ulang tahun lagunya panjang tuh karena umurnya panjang banget kan, panjang umurnya gitu. Jadi logikanya tidak mungkin habis kalau memang tidak dimanfaatkan. Iya. Tidak akan habis kalau memang kita mengandalkan alam untuk menghancurkan. Iya. Betul. Ya kan? Kan itu yang terjadi sekarang. Makanya saya pikir controlling seperti yang disampaikan tadi itu, ayolah kalau boleh saya menyarankan kepada masyarakat, ayolah kita kontrol dari hal kecil yang bisa kita lakukan gitu. Jadi air mineral kita bawa tumbler, terus itu minimalkan misalnya ke pasar ya untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk ya bawalah keranjang gitu ya? lingkungan yang terbuat dari anyaman bambu itu kan itu yang mulai harus kita biasakan gitu. Kita harus mulai berani beranjak dari zona nyaman, menganggap sampah itu adalah barang yang efektif. Nah iya. Ya kan? Karena pikiran masyarakat kan seperti itu ya, lebih efektif, lebih efisien. Kita pakai barang yang terbuat dari plastik gitu. Memang dari bambu itu, anyaman bambu itu kan memang dia sustainable, tetapi tidak lama kan karena rentan rusak. Tetapi kerusakannya itu kalaupun dibuang itu cepat hancurnya. Nah, jadi rubah sedikit mindsetnya dari sesuatu yang pola pikirnya jangka pendek, mari kita berpikir sama-sama untuk jangka panjang. Karena kita hidup itu bukan hanya kita gitu. Ada generasi-generasi berikutnya yang memang tergantung juga dari alam semesta ini. Jadi kasihan juga generasi penerus yang mungkin ya. Generasi-generasi kita selanjutnya gitu ya. Iya. Sekarang aja kayak gini, apalagi nanti kalau kita nggak peduli sekarang. Gitu. Giliran nanam pohon nggak mau tumbuh kan? Betul. Ya. Wafernya dimakan kakaknya nih, sampahnya dibuang. Ini aku penasaran nih sama motivasinya beli Eka. Awalnya kayak gimana ceritanya? Kok peduli banget sih sama sampah gitu? Awalnya tidak ada rasa peduli sama sekali. Sama seperti kita semua. Sama seperti kan. Sama seperti kalian ya? Nggak mau disebut kita semua. Sebenarnya awalnya itu cuma ngelihatnya sebagai aku pulang dari kerja dari luar, pengen bikin usaha. Dari tahun berapa? Apanya? Mulai mengolah. 2016. 9 tahun lalu lah. Iya. Awalnya cuma berpikir itu sebagai kayak collecting, habis itu jual kayak gitu. Sampai ternyata ketemunya potensinya tuh luar biasa sebenarnya. Iya. Potensi dari sampah plastik dan semua hal yang berhubungan dengan sampah itu buatku tuh kayak emas hitam. Emas hitam. Itu emas hitam, total emas hitam. Wow. Kenapa? Coba bayangkan, di saat kamu membuat sebuah usaha, semakin besar usahamu,
kamu akan perlu suplai bahan baku atau material semakin banyak, benar ya? Iya. Apapun usahamu, kamu Iya. mau usaha di rotan umpamanya, semakin besar usahamu, berarti serapan rotanmu akan semakin besar. Iya, iya. Nah, bagaimana sekarang kalau bahan bakumu itu udah sampah? Wah. Peluang. Amazing. Karena melihat Peluang. sampah yang begitu banyak dan bakal habis-habis gitu kan. Oh iya, itu potensi. Hmm. Aku tidak ingin melihat masalah. Oh, come on, semuanya sudah tahu itu masalah gitu. Berarti bukan dari awalnya aku kasihan nih lingkungan gitu, banyak sampah. Berarti bukan. No. Hanya peluang ingin menghasilkan. Iya, peluang ingin menghasilkan. Mm-mm. Aku ingin bergerak di bidang yang membuatku independen, di mana aku menghasilkan sambil membantu orang lain. So, apa salahnya? Menghasilkan dan membantu orang lain. Lapangan kerja pasti kan? Oh iya, lapangan kerja, penyerapan sampah, edukasi. Tanpa aku harus membuat program khusus untuk masuk ke sana. Aku dengan menjalani hariku saja, semuanya udah ke cover. Terus ilmu mengolah sampah itu dapat dari mana, Bre? Otodidak. Otodidak. Dengan kecanggihan teknologi gitu ya. Lebih banyak nonton YouTube. Iya. Pastinya kuota banyak habis. Tapi hasilnya Perlu lebih suplai banyak dari kuota. Berarti. Ya tapi keren loh ya. Dari Beli Eka mematahkan statement-statement yang ada gitu. Wah, ternyata Beli Eka tidak peduli dengan lingkungan. Awalnya bukan gitu kan? Tapi gara-gara melihat itu akhirnya banyak yang kebantu. Ada banyak sampah yang mulai diolah gitu. Dari pemerintah turun Aku surat tidak edaran. ingin mengarahkan awal usahaku tuh apa yang aku kerjakan tuh ke kepedulian. Karena tujuanku awal seperti bagi aku punya tugas untuk bertanggung jawab pada hidupku sendiri kan seperti itu ya. Sama seperti orang lain kerja, dia kerja di mana itu kan berarti kalau dia bertanggung jawab dengan hidupnya dia. Aku juga sama. Cuma tipe pekerjaan yang aku pilih butterfly efeknya lebih besar. Bener. Itu aja gitu loh. Dan suplai juga secara tidak langsung emang udah disiapin ya. Suplai unlimited loh. Unlimited. Unlimited loh. Nggak bingung-bingung. Nggak bingung kita. Contoh kalau tadi benar bahasa kalau sampah itu sampah plastik itu kalau diulang-ulang bisa ratusan tahun gitu. Itu 100% benar. Tapi coba kita balik analoginya. Coba Anda punya produk full picture yang bisa bertahan ratusan tahun. Wow. Bukannya itu sebuah investasi. Ya. Kalau umpamanya saat ini kita sudah dengan PUTR kan udah masuk ke pengaspalan sampah plastik tuh. Bener. Itu kan dari sampah plastik mandiri juga ya? Ya, itu. Nah kalau umpamanya kita bisa bikin jalan yang long last, lebih lama dari yang biasanya dengan menggunakan bahan baku yang dianggap masalah. Wah, Keren. Aku ingin membawanya ke ranah itu. wow. Kamu masalah semuanya udah tahu itu masalah. Ya. So apa yang akan bisa kita lakukan? Gitu maksudnya. Dilakukan secara pribadi, secara diri sendiri, ya bagus. Tapi sepertinya Bali sudah perlu lebih dari itu. Iya. Keren banget ya. Itu Bali bisa lebih dari itu. Udah diterapin nggak sih tuh? Udah dari 2023. Tahun ini aja udah 300 ton. 300 ton untuk pengaspalan aja. Di mana? Di tahun ini. Oh ya. Tahun ini di Padangkeling ada, di Tamblang ada, habis itu banyak lah titik-titiknya tuh. Aku nggak hafal juga. Wah, ini benar-benar gerakan nyata gitu ya. TI yang benar begini. Makanya tak bilang agent tadi. Iya benar. Buleleng sudah punya semua. Iya. Semua jalur, kalau dari aku sebagai pendaur ulang, sebenarnya Buleleng sudah punya jalur hilir. Sampahnya tuh hasilnya akan diolah jadi apa dan dibawa kemana, dibuat apa, Buleleng udah punya semua. Nice. Cuma sekarang itu tinggal diperbesar lagi. Itu aja. Kalau Bisa. karya-karya yang lain selain yang baru kemarin viral di Bulu Fest, Banyak, cuma banyak yang tidak boleh harus ada. Ya. Oke. Rahasia tidak perusahaan. jadi rahasia dapur bosku. Tidak bisa nggak sih di-spill. mereka beli Gus, ya khususnya kita ini ngomongin Buleleng gitu kan, yang masih menghasilkan sampah begitu banyaknya, apalagi tiap hari ya, khususnya sampah plastik. Bisa nggak nyiptain beli Eka ini lagi ya? Menurut pandangan Beli Gus. Itu agak sulit ya ketika kita akan mengarahkan orang
untuk melihat sampah itu sebagai peluang kan Bulik sekali. tergantung kreativitas mereka lah sebetulnya, tergantung bagaimana mereka mau menelusuri, bagaimana mereka bisa kreatif melihat satu pengetahuan, karena pengetahuan itu kan dinamis sekali pengetahuan itu. Jadi orang yang memang mendalami, memahami pengetahuan secara baik itu ya baru bisa seperti beliau ini. Kalau memang melihat pengetahuan itu hanya di permukaan, contoh seperti yang dibilang beliau tadi, sampah itu masalah, ya segitu aja pengetahuan, tanpa mau mendalami, memahami kembali bahwa sampah itu pun bisa menjadi peluang gitu. Makanya tadi sebetulnya saya enggak sama sekali tidak mengenal beli Eka ini, tapi ketika tadi disampaikan bahwa Eka ini membuat karya monumental dari sampah, wah, pikiran saya langsung, oh dia melihat sampahnya sebagai peluang. Bisa mencipta itu, bisa. Kalau anak-anak muda kita sekarang itu mau kreatif. Dan saya pikir Buleleng banyak sekali mencetak anak-anak muda yang kreatif. Iya, betul. Banyak sekali mencetak anak-anak muda kreatif. Dan saya berharapnya sih sebetulnya dengan derasnya perkembangan teknologi, aksesibilitas internet yang sudah bisa kita akses dimanapun dan kapanpun, harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya sih bisa. Tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana mereka mau mendalami lagi pengetahuan itu gitu. Oh iya. Itu aja. Kira-kira yang jadi kendala yang nggak bisa seperti beli Eka ini apa nih? Ya itu mindsetnya, sampah itu Mindset masalah. itu. Ya, karena mungkin mindsetnya sampah ini bau gitu ya. Iya. Makanya Enggak. sebetulnya yang paling gampang itu adalah sebetulnya ya, kalau mungkin ada pemerintah yang mendengar di sini ya, banyak-banyak undang Eka ini Biar memberikan penyuluhan, memberikan ceramah Setuju. kepada generasi muda kita, merubah mindset mereka bahwa sampah itu peluang. Tinggal sekarang beliaunya mau enggak kalau peluangnya ini diambil juga sama banyak orang kan gitu. Sebagai gambaran, aku sudah mulai September nanti aku membuka kelas pelatihan untuk gudangku. Keren. Jadi ilmu daur ulangku yang kebetulan aku kan buat sendiri nih, Iya. aku riset sendiri formula, mesin dan semuanya itu aku mau bagikan. keren banget udah jadi teknologi Udah juga udah ya. ada Memang sudah siap untuk nge-share pengetahuanku dan kelas udah keblok sampai akhir Oktober. Oh, ternyata sudah banyak. Ya. Itu orang lokal aja? Apa ada luar daerah juga? Mostly dari Singapura. Oh, Singapura. Oh, kira daerah, ternyata udah. Taiwan. Itu mah bukan luar daerah lagi. Lah, makanya. Luar negara itu mah. Lah, makanya Itu udah karena bukan kan Buleleng Beli aja, Eka yang bule. udah berdiri 2016, tapi karyanya baru sekarang ditampilin di Bulfest. Jadi itu yang bikin aku tuh, oh ternyata ya. Kalau dibandingkan dengan proses sampah yang harus bertahun-tahun ya, seorang Beli Eka hanya butuh beberapa tahun untuk menemukan solusi ini, Beli. Kalau seandainya gitu, Beli dikasih kesempatan untuk menyuarakan atau meminta sesuatu ke masyarakat atau ke pemerintah yang pasti akan 100% terkabul, Beli pengen minta apa? Yang realistis aja sih. Aku ingin TPS yang terintegrasi. TPS yang Maksudnya? terintegrasi. Ya, jadi gini, aku merasa TPST yang ada di desa Ya. itu buatku sendiri itu mubazir. Kenapa? Kenapa? Karena persoalan desa itu udah banyak banget. Oh. Ya kan? Jadi kalau bisa TPS itu terintegrasi, jadi modal yang dikeluarkan untuk bikin TPS di desa bisa dijadikan satu tuh. Jadi di sana itu permesinannya lebih komplit, segitunya lebih banyak lah alurnya gitu ya. Investasi terfokus jatuhnya. Lalu itu dikerjasamakan dengan orang ataupun pihak yang sudah kompeten. Karena kalau umpamanya TPS yang di desa itu rata-rata yang mengelola itu main asal tunjuk. Itu yang tidak terintegrasi. Researchnya udah sampai Sejauh itu. sejauh itu. Tapi ada yang ini kan harapannya ya. Kita juga berharap itu terwujud pastinya. Sama-sama kita support hashtag ya, Beli Eka, tuntaskan sampah ya, dan pengelolaannya gitu. Tapi pernah nggak? Sampai lagi. Ya, padahal itu ngasilin kan. Capek, udah makanya aku membuka gudangku untuk jadi sarana edukasi agar mereka itu bisa mengelola sampah di daerahnya mereka masing-masing. Ya.
Iya, bener itu caraku untuk mengcopy diriku gitu loh maksudnya. Oh iya, karena balik lagi ya, yang dilihat kan peluangnya, bukan menjadikan masalahnya gitu. Sebagai akademisi nih, melihat fenomena seperti ini, ada yang udah pengen maju banget, cuman mungkin struggle-nya gitu. Iya. Ada dari beberapa pihak yang pro dan kontra, ada yang bahkan Belum udah mendukung bahkan. peluang udah di Iya. depan mata tapi nggak diambil ya kan. Sebagai seorang akademisi yang bergerak di bidang pariwisata salah satunya, gimana Bligus memandang itu Bligus? Saya pikir sih itu enggak jadi satu masalah ataupun kendala ya, ketika ada orang yang mampu dan memiliki inovasi untuk mengelola sampah sehingga menghasilkan satu produk yang inovatif, yang monumental, ya harusnya kita seneng kan, harusnya kita seneng. Dan bagaimana kita bisa mengarahkan biar banyak terlahir eka-eka baru nanti. Janganlah di Bali dulu, di Buleleng dulu lah, ya kan. Kalau bisa kita berangkat dari Buleleng dulu, baru kita sebarkan itu ke tempat-tempat lain. Nah mungkin ya hal nyata yang mungkin bisa dilakukan, saya kan dosen ya di kampus ya, di kampus yang mungkin saya izin nanti ke Eka untuk mengajak beberapa mahasiswa saya untuk belajar mengenai bagaimana memanfaatkan sampah itu dan melihat peluang dari sampah itu mungkin ya. Karena mungkin dari hal-hal kecil semacam itu kita bisa tularkan minimal lah dari 20 orang, 30 orang yang punya pemahaman itu, satu orang atau dua orang yang nyantol gitu. Iya lagi. Iya kan? Daripada enggak sama sekali. Betul sekali. Betul sekali. Ini artinya tidak menentang kecanduan sampah. Kalau sudah terlanjur kecanduan sampah, terusin aja ke peluangnya gitu. Iya kan? Di manage yang baik. Manajemen sampah. Manajemen sampah. Dari pusat turun SE kan, surat edaran kan. Menurut beliau SE sampah ekonomi. Iya. Menghasilkan gitu. Iya. Malahan kalau udah banyak terlahir eka-eka yang seperti hadir sekarang ini ya. Iya. SE itu menjadi satu yang mubasir sebetulnya. Iya. Ya biarin aja masyarakat menghasilkan sampah. Supaya sampah itu bisa kita Bisa kelola jadi lagi gitu kan. ya. Iya. Bisa menjadi mata pencarian masyarakat. Kan? Itu banyak loh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sampah. Iya. Tidak bisa dipungkiri, itu banyak sekali. Betul. Bahkan di saat pandemi kemarin, Iya betul. banyak di saat banyak yang ke PHK, kita ngerekrut banyak sekali pemulung baru ya, karena itu cara kita untuk memastikan mereka tetap makan. Kamu nggak usah khawatir kamu nggak makan. Silakan kumpulin sampah, bawa ke kami. 4 kilo sampah waktu itu ya, 4 kilo sampah. Aku pastikan 4 kilo sampah plastik ini jadi 1 kilo beras. Di waktu pandemi, 1 tahun full kami melakukan itu. Keren. Salut banget. Memastikan 4 kilo sampah bisa jadi 1 kilo beras. Kamu yang kecanduan, orang lain bisa untung. Kalau melihat kesadaran dan peluangnya ya. Wah, ini bergerak sampai sejauh itu ya, udah research sampai, dan itu otodidak, pure. Otodidak. Dan sekarang beliau mau membuka dan sharing. Ya, aku tahu kurang kerjaan sih. Ini kurang kerjaan. Kurang kerjaan tapi menghasilkan. Ada tipe gabut begitu ya Bligus ya? Gabut nih, keren nih. Gabutnya ngolah keren, sampah. menghasilkan. Gabut nih research keadaan sampah di desa gitu. Gabutnya keren. Gabutnya kita tuh resepsi biasanya. Iya. Aduh, iya juga ya. Tapi by the way, ini kita ngobrol udah cukup panjang ya. Dan kalau mungkin Blieka yang pengen join deh sama ranahnya Blieka yang mengolah ini gimana gitu? Caranya atau apa bisa di-spill? Join kayak gimana nih? Kalau umpamanya mau belajar dulu, mengenal dulu. Iya. Nanti kita akan buka, mulai September kita akan buka wisata edukasi sebenarnya. Di mana di sana bisa langsung beraktivitas di tempat pengolahan kami. Di sana ada yang jadi mengenal dulu lah, tahu dulu lah apa yang kita lakukan. Kalau umpamanya nyantol, mau mendalami, itu bisa dilanjutkan ataupun ada obrolan lagi lah. Oh gitu. Udah ada berapa tim di situ? Banyak. Banyaknya ratusan. Tim ini SDM Iya, maksudnya SDM ya. masih puluhan sih. Tapi cuma kebanyakan itu sudah kepecah dia. Ada yang masuk di ranah edukasi, ada yang di ranah daur ulang, ada di ranah produksi produk, di mesin ada.
Oh, untuk menghasilkan bertonton sampah itu berarti nggak perlu banyak orang begitu ya? Enggak. Aku kira udah ratusan gitu buat ngolahnya gitu. Enggak. Itu yang sampah yang diterima itu memang sampah yang udah bersih, yang sudah dipilah-pilah atau kayak gimana? Enggak, kita terima sampah plastiknya campur. Oh gitu. Cuman kita tahu masalah di plastik itu ya pemilahan dan semuanya. Karena itu dari kemarin kita ya memang riset di pemilahan. Oh iya. Jadi mesin dan proses daur ulang kita memang kita arahkan untuk menghandle masalah tersebut. Jadi tidak perlu banyak orang. Oh gitu. Jadi kita mengacu sama Beligus ya, tidak perlu banyak orang. Mending dikit tapi semuanya gerak gitu ya. Iya. Iya. Takutnya kalau banyak malah banyak yang menghasilkan ya. Banyak memproduksi sampahnya lagi. Yang emang udah dari nggak hobi, puyeng aja mulu. Seru, serius. Seru. Soalnya sekarang aku ngelihat potensi sampah plastik itu hasilnya hampir tidak terbatas. Iya, unlimited memang. Unlimited. Setiap hari ada 2,5 ton per hari. Potensi hasil produknya itu Iya. itu tidak terbatas. Kalau bahasaku sekarang kepada teman-teman ataupun calon customer gua adalah, kalau kamu mau membuat sesuatu, coba bayangkan benda itu dibuat oleh kayu. Kalau benda tersebut bisa dibuat oleh kayu, berarti benda tersebut bisa dibuat oleh plastik. Itu batasannya. Kalau bisa dibuat oleh kayu, bisa dibuat oleh plastik. plastik, itu bisa tercetus seperti itu ya, luar biasa nih. Menginspirasi nih buat kamu yang nonton dan tidak subscribe, rugi. Karena udah terjun langsung ngalamin langsung gitu. Mengingat banyaknya dapur-dapur dari pengelolaan sampah ini yang masih belum kita spill ya. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya mungkin bisa langsung DM ke Instagramnya, atau pengen kepo atau ikut join atau apa gitu ya, buat kamu yang nontonin video ini. And for the last, kita mulai dari Beligus dulu. Karena kebetulan di ranahnya mahasiswa, ranahnya di akademisi begitu, terkait dengan sampah budaya Bali yang setiap hari memproduksi Rainan nonstop, everyday ada gitu. Sampah terus menggunung, mari kita support Beli Eka, apa yang pengen Beligus sampai ini. Oke, jadi untuk masyarakat kita yang ada di Bali ya, terkait dengan bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengelola, bagaimana memanajemen sampah, saya pikir kita harus memulai dari satu, apa kalau saya bilang ya, dalam Hindu kita kan mengenal konsep reta ya. Iya. Reta itu kan hukum alam. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah, kalau bahasa Balinya penakut ya, semacam sanksi spiritual kepada diri kita sendiri, bahwa kalau kita tidak bisa menjaga kelangsungan ekologi dan merusak ekosistem, itu percaya tidak percaya, suka tidak suka, itu akan tergilas oleh hukum reta. Ya, kan banyak sekarang hujan misalnya, padahal curah hujan dari zaman nenek moyang kita sama sekarang kok sama sebetulnya. Kenapa sekarang ketika hujan sebentar sudah banjir? Nah, itu reta, itu hukum. Siapa yang dihukum? Kita sebagai masyarakat, karena kita tidak bisa menjaga kelangsungan ekologi, kelangsungan ekosistem. Kan seperti itu. Misalnya sekarang banyak tikus-tikus masuk ke rumah. Nah, ya kan? Itu kan bagian dari reta juga. iya. Sebetulnya habit dari tikus itu adalah di persawahan, sekarang dia naik ke rumah penduduk. Nah, itu kan hukum alam juga yang bertindak semacam itu. Nah, jadi saya pikir untuk membangun kesadaran yang tidak bisa sendiri dilakukan, bisa menjadikan itu sebagai semacam sanksi, sanksi keagamaan lah, untuk kita bisa mulai merubah pola perilaku kita, terutama terkait dengan pengolahan sampah. Dan kalau kita mau bicara dengan konsep kehinduan, kita banyak punya Trihita Karana kan, khususnya dalam bidang pelemahan alam semesta, kosmos itu kan pelemahan kita, ya kan. Jadi bukan hanya lingkungan, bahwa alam semesta itulah pelemahan kita yang memang kita harus wajib jaga, kita harus wajib ajarkan ekologinya dan juga ekosistem di dalamnya. Terus ada ahimsa ya, kalau kita bicara konteks bagaimana pengaruh sampah dalam jangka panjang kan. Iya benar. Ketika sampah itu tidak kita bisa kelola, dia akan merusak ekosistem dan banyak makhluk-makhluk hidup yang akan terbunuh nantinya. Itu bertentangan sekali dengan konsep kehinduan kita yang misalnya tidak membunuh, yang menganggap bahwa
semua yang beratman itu adalah aku, kan gitu. Iya. Tumbuhan dia beratman, hewan yang beratman, tetapi ketika itu terbunuh oleh keberadaan sampah, itu kan berarti kita juga membunuh diri kita sendiri, dan itu bertentangan dengan konsep ahimsa. Itu kan yang bisa kita lakukan sebagai penakut lah untuk diri kita sendiri, bahwa percaya alam itu punya hukumnya sendiri, yang tidak bisa kita prediksi kapan kita akan dihukum dan kapan tidak gitu. Tetapi yakin musibah yang terjadi, bencana yang terjadi itu adalah reta yang bergerak, hukum alam yang bergerak gitu. Mungkin kita bisa bohongi pemerintah, kita bisa bohongi polisi, kita bisa bohongi Satpol PP, tetapi alam tidak bisa kita bohongi. Betul sekali. Wow, benar, luar biasa sekali. Dan rasanya kayak bukan cuma di Hindu aja ya, tapi di semua juga begitu. Semua juga memandang hal yang sama terkait dengan kecintaan kita sama alam. Beli Eka, gimana tanggapan dan apa yang pengen beli sampaikan sama penonton kita tentang sampah, mengingat dari kemageran itu ternyata ada hasil dari melihat peluang gitu. Tapi setuju kan dibilang jangan kecanduan sampah itu ya? Jangan kecanduan sampah, saya sangat setuju. Tugas kita memang mengurangi. Ya, makanya ada 3R itu kan. Tapi itu tidak boleh dispesialkan satu demi satu. Seakan-akan dengan mengurangi kita sudah menyelesaikan masalah. Itu 3R harus dibarengin loh, harus dilakukan bareng-bareng loh teman-teman, itu baru selesai. Itu tidak boleh ada penspesialan satu demi satu gitu. Bareng-bareng ya. Ya sesuai logo bajunya tuh, makanya 3R tuh begini, gini. Bareng-bareng dari rumah dulu gitu kan, dari lingkup yang lebih besar lagi, pemerintah apalagi gitu ya. Sebuah kegiatan kolektif bukan parsial. Nggak bisa. Kalau umpamanya kita terlalu fokus ke satu sisi, iya tetap aja tidak akan menyelesaikan apapun juga gitu loh. Iya, itu jadi salah satu pegangan teguh kita ya. Bareng-bareng kita selesaiin biar tidak terkena hukum alam. Thank you banget buat kamu yang udah nonton, dan kita bakal bahas yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.